Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sarung merupakan produk tekstil yang sangat melekat pada masyarakat Muslim Indonesia. Sarung bukan hanya menjadi perlengkapan ibadah, lebih dari itu sarung sudah menjadi busana yang biasa dipakai masyarakat Indonesia, utamanya Muslim. Tetapi banyak juga yang menyempitkan makna atau nama sarung hanya untuk kaum santri. Hal itu terjadi karena kebiasaan para santri mengenakan sarung sebagai busana harian tidak hanya saat ibadah. Maka tidak heran jika identitas kaum sarungan biasa digunakan untuk menyebut para santri. Di Indonesia, banyak bertebaran berbagai motif dan bahan sarung. Banyaknya motif serta bahan tersebut menjadikan sarung semakin diminati. Dengan motif dan bahan yang sesuai dengan kesukaan penggunanya, membuat si pengguna betah dan percaya diri untuk mengenakannya. Nah, ada beberapa fakta tentang sarung yang patut kamu ketahui. Berikut ulasan 7 fakta tentang sarung versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sarung berasal dari Yaman. Sarung berasal dari Yaman yang disebut futah. Masyarakat Oman menyebut sarung dengan nama wizar, sedangkan Arab Saudi menamai busana sejenis sarung dengan izar. Hingga saat ini sarung masih tetap menjadi oleh-oleh khas Yaman. Selain disebut izar dan wazar, di beberapa negara sarung juga dikenal dengan nama ma'awis. Yang kedua, sarung masuk Indonesia pada abad ke-14. Menurut catatan sejarah, sarung masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab dan Guzarat pada abad ke-14. Penggunaan sarung kemudian berkembang pesat di Indonesia dan identik dengan kebudayaan Islam. Saat itu, penggunaan sarung menjadi meluas tidak hanya di semenanjung Arab, tetapi sudah merembet di Asia, Amerika, dan Eropa. Yang ketujuh, identitas di zaman perjuangan. Sebagai pejuang yang berkali-kali turun melawan penjajah, tokoh NU Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tetap konsisten mengenakan sarung sebagai simbol perlawanan penjajah. Apa yang dilakukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kemudian diteladani maksud kami oleh para santri saat itu. Mereka menggunakan sarung ketika mereka turun berjuang melawan penjajah. Yang keempat, menunjukkan kewibawaan. Sarung bagi masyarakat Indonesia saat ini telah menjadi busana khas yang tidak hanya dipakai saat beribadah. Sarung menjadi simbol kesopanan, berbusana, dan kewibawaan. Yang kelima, dimodifikasi menjadi celana sarung. Meski muda, tidak semua orang lihai mengenakan sarung. Masalah inilah yang ditangkap para pengusaha menjadi sebuah peluang usaha. Saat ini sarung sudah banyak dimodifikasi menjadi celana sarung. Sekilas ketika dilihat dari depan tidak akan ada perbedaan. Namun ketika dipandang dari belakang, akan terlihat bahwa sarung yang dikenakan merupakan sarung yang telah dimodifikasi menjadi celana. Bentuknya sama seperti celana pada umumnya, tetapi pada bagian depan diberi tambahan kain yang menutupi belahan tengah celana sehingga terlihat seperti sarung sebenarnya. Yang keenam, dipakai sebagai busana adat. Sarung tidak hanya diidentikan sebagai busana ibadah. Di beberapa daerah, sarung juga sudah menjadi busana adat sejak zaman dahulu kala. Ambillah contoh daerah Betawi dan Batak yang sampai saat ini konsisten menjadikan sarung sebagai busana adat. Jika di Betawi, sarung lebih sering digantungkan di leher, di Batak, sarung lebih sering dipakai hanya sebatas lutut. Yang ketujuh, tidak hanya dipakai Muslim. Sarung sebenarnya tidak hanya dipakai oleh kaum Muslim saja. Penggunaan sarung juga sudah lama ada pada masyarakat Hindu di Bali. Sarung poleng di Bali sudah biasa digunakan untuk keperluan sakral. Tidak hanya dikenakan manusia, sarung di Bali juga dikenakan untuk patung dan pohon-pohon di pura. Demikianlah ulasan 7 fakta tentang sarung versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.